Etika Digital. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claret Desniva dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di era digital seperti sekarang, kita semua terhubung. Tetapi, apakah kita sudah terhubung dengan benar? Saya percaya bahwa teknologi bukan hanya tentang seberapa canggih tools yang kita gunakan, tetapi tentang seberapa bijak kita menggunakannya. Melalui video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk tidak hanya belajar, tetapi juga berefleksi, membuat keputusan dengan memahami konsekuensi dari setiap pilihan digital yang kita ambil. Etika Digital. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Data menunjukkan bahwa hampir setengah 48% dari 229 juta pengguna internet di Indonesia yaitu adalah anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Rata-rata, mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses media sosial dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam pemakaian. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat, karena mereka selalu membandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini bisa berdampak negatif yang akan menimbulkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Di zaman serba digital ini, aktivitas online sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, mulai dari mengirim pesan, mencari informasi, berkomentar di media sosial, hingga transaksi belanja, semuanya dilakukan lewat perangkat digital. Pertanyaannya, apakah kita sudah berperilaku baik di dunia maya seperti halnya di dunia nyata? Nah, disinilah pentingnya memahami etika digital. Tanpa etika yang baik, dunia maya bisa menjadi tempat yang penuh kekacauan, konflik, dan bahkan pelanggaran hukum. Apa itu etika digital? Mungkin kamu pernah berpikir, cuma komentar di internet kok, atau gak ketemu langsung jadi gak masalah. Padahal, semua yang kita lakukan di dunia digital akan meninggalkan jejak dan berdampak besar loh. Intinya, etika digital mengajarkan kita bagaimana bersikap sopan, bertanggung jawab, dan bijak saat berinteraksi secara online. Apa pentingnya etika digital? Yang pertama, menjamin privasi online yang aman. Kedua, mencegah penyebaran informasi palsu. Yang ketiga, menjaga kesopanan di dunia online. Etika digital mencakup banyak hal seperti cara berkomunikasi di media sosial, menjaga privasi dan data pribadi, menghormati hak cipta dan konten orang lain, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Anak-anak dan remaja adalah pengguna aktif internet, tapi seringkali mereka belum paham soal tanggung jawab di dunia digital. Maka dari itu, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting untuk mengedukasi mereka tentang etika digital. Bagaimana cara kita mengajarkan etika digital kepada anak dan remaja? Ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memberikan contoh nyata dengan menjadi pengguna internet yang positif.
Diskusikan risiko seperti cyberbullying, doxing, dan penipuan online. Ketiga, batas akses dan pantau aktivitas digital anak sesuai usianya. Dan yang keempat, buat aturan bersama tentang penggunaan gadget dan media sosial. Jadi, etika digital bukan sekedar aturan yang membatasi, tapi justru jadi pedoman agar kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih sehat dan bermanfaat. Sama halnya dengan dunia nyata, dunia digital juga membutuhkan rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Kamu yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang Zambia. Dan kamu yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita gak bisa samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa, seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Spanyol misalnya, adat budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, kita tidak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang dan kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal saja, kita manusia banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang di luar sana gak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya, perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital. Itulah netiquette atau etika berinternet. Tidak tertulis, tetapi perlu diketahui dan dibiasakan agar media digital menjadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum.